Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita dapat bermanfaat. Oke, untuk berdoa kelas boleh dipersilakan. Oke, baik Ibu. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa baik kita masing-masing dimulai. Amin, berdoa. Oke, baik anak-anak. Izinkan Ibu untuk mengabsen dulu ya. Yang pertama, Kaila Alifaya. Hadir, Bu. Oke, Rahelia. Hadir, Bu. Muhammad Abra. Hadir. Eka Putri. Hadir, Bu. Dan Siva Astia. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah hari ini lengkap semua ya. Oke, baik anak-anak. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa aja? Jadi gramatika gerak lurus dan gramatika gerak belakang. Oke, good. Karena kinematika gerak itu ada 3, rasanya kurang afdol kalau kita belum mempelajari yang ketiganya. Yang ketiganya yaitu kinematika gerak melingkar. Oke ya, sebelumnya Ibu mau ada permainan dulu nih untuk meningkatkan daya fokus kalian. Kayaknya udah pada ngantuk nih siang-siang. Udah pada makan siang belum? Belum. Oh ya ampun. Ayo kita berdiri yuk. Nah, di sini permainannya kita main tepuk tangan. Kalau misalnya Ibu bilang tepuk 1, kalian hanya tok 1 aja. Kalau tepuk 2, tok tok. Tapi kalau tepuk 3, kosong. Ayo. Tapi kalau Ibu bilang tepuk 0, baru kalian tok tok tok. Kebalikan dari tepuk 3. Oke, bisa dimulai? Yang pertama ayo tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 0. Oke, terima kasih Ibu izin untuk membacakan tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui konsep dari gerak melingkar beraturan dan dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi gerak melingkar beraturan. Oke, sebelumnya ada yang tahu bagaimana pengaplikasian gerak melingkar beraturan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa bantu Ibu untuk menjawab? Oke, silakan Kela. Contoh penerapannya itu ada di permainan kora-kora, Bu, karena percakapan itu bisa. Oke, good. Ada lagi yang bisa bantu Ibu menjawab? Ada, silakan. Contoh kehidupan sehari-harinya ya Bu. Contohnya itu ada pada roda kendaraan yang dimana kecepatannya itu konstan Bu. Oke, good job. Ada lagi yang bisa bantu Ibu untuk menjawab? Saya boleh, Bu. Oke, Rahel silakan. Dalam antariksa juga ada, yaitu pada rotasi bumi. Nah, bumi itu kan berputar melingkar mengelilingi matahari. Nah, sebab itulah ada siang dan ada malam. Oke, bagus. Nah, oleh karena itu, pemateri dari gerak melingkar beraturan itu dapat diaplikasikan oleh ilmu lain, diantaranya pada ilmu antariksa, terus bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kan kalian pasti pernah ya pergi ke pasar malam, melihat kora-kora yang melingkar, terus atau enggak kalian di sini pada ke kampus menggunakan mobil ataupun motor yang memiliki roda. Nah, hal itu menerapkan konsep dari gerak melingkar beraturan. Nah, sebelum itu Ibu nanti akan menampilkan sebuah video yang relevan nih dengan jawaban-jawaban kalian tadi. Sahabat belajar, kali ini kita akan belajar tentang gerak melingkar pada kehidupan sehari-hari. Apa aja sih? Yuk simak di berikut ini. Sekarang, coba kalian perhatikan globe ini ya. Kita coba putarkan globe ini. Kalian bisa lihat pusat bola tetap pada tempatnya, sementara titik-titik di kulit bola setiap saat berubah terhadap pusat bola atau garis yang melalui pusat bola. Nah, gerakan yang dialami partikel-partikel di pinggir bola inilah yang disebut dengan gerak melingkar. Dari sini, dapat kita tahu gerak melingkar adalah gerak suatu benda mengelilingi pusat lingkaran atau gerak sepanjang lintasan yang melingkar. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali loh contoh gerak melingkar. Ketika kamu menyalakan kipas angin yang ada di rumahmu, gerakan titik pada kipas dari kipas angin merupakan salah satu contoh gerak melingkar. Selain itu juga, gerakan ujung-ujung jam, menit, detik,
Lalu juga gerakan suatu titik pada ban mobil yang berputar atau gerakan suatu titik pada komedi putar dan biang lala yang ada di taman bermain juga menerapkan prinsip gerak melingkar loh. Selain itu, ada juga gerakan bulan mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari. Wah, ternyata banyak sekali ya contoh gerak melingkar. Jadi itu tadi contoh-contoh gerak melingkar pada kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kelompok untuk memecahkan studi kasus yang Ibu berikan. Di sini Ibu akan membagikan ada 2 kelompok, satu kelompok terdiri dari 3 orang dan satu kelompok lagi terdiri dari 2 orang. Oke, boleh kumpul sesuai dengan kelompoknya. Eka, Abra, sama Rafael kelompok 1, Siva dan Khaira kelompok 2. Kelompok 1, studi kasusnya tentang kecepatan sudut. Nah, untuk studi kasus 2 yaitu tentang kecepatan sentripetal. Kalian boleh ambil dari sumber manapun dan nanti dipresentasikan sesuai kelompoknya. Oke? Baik, Oke, silakan berdiskusi anak-anak. Oke, baik anak-anak, sudah selesai sesi diskusinya? Sudah, Bu. Oke, sekarang sesuai dengan nomor aja ya. Untuk kelompok 1 dipersilakan untuk presentasi. Maju semua ya, bapak kelompoknya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Rahelia dan dengan Saya Eka. Saya Abrar. kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami tentang frekuensi sudut atau kecepatan sudut. Jadi kecepatan sudut atau frekuensi sudut usaha adalah besarnya sudut yang ditempuh tiap detiknya. Nah, kecepatan sudut ini dinilai tetap karena arah kecepatan sudut sama dengan arah putaran benda. Nah, secara matematis diformulasikan omega sama dengan 2 pf sama dengan 2 pi per t. Yang dimana atau omeganya itu adalah frekuensi sudut atau kecepatan sudut dalam satuan radian per second. Lalu f itu adalah frekuensi dalam kesatuan hertz dan t adalah periode dalam satuan second. Ya, mungkin sekian pemaparan dari kami, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1. Sebagai apresiasi kita tepuk good job dulu ya. Ibu pandu dulu ya. G double O D G O B. Good job, good job, good job, good job. Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya boleh kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya yaitu Syifa Felty dan rekan saya. Saya Khaira ya. Oke, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi yang sudah diberikan dari studi kasus yang telah Ibu berikan. Di sini kami bisa mengambil kesimpulan yaitu kecepatan sentripetal ini adalah kecepatan yang tegak lurus dengan kecepatan tangensial, dan kecepatan sentripetal ini selalu mengarah pada pusat lingkaran dan mengubah arah kecepatan namun tidak mengubah besarannya. Nah, vektor atau arah dari kecepatan sentripetal ini selalu menuju ke pusat lingkaran. Sementara itu kecepatan tangensialnya itu arahnya lurus, sementara vektor kecepatan sudut sama dengan putaran benda. Nah, dari pernyataan tersebut ya, dari apa yang kami diskusikan itu, kami menyimpulkan bahwa semakin besar kecepatan tangensialnya, maka akan semakin besar pula kecepatan sentripetalnya. Oke, baik, terima kasih kelompok 2. Kita beri apresiasi lagi yuk. G double O D G O B. Good job, good job, good job, good job. Oke, terima kasih anak-anak. Boleh silakan kembali. Nah, pada graf lingkar beraturan itu juga ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di sini ada yang udah baca atau udah tahu di sini? Ayo, Bu. Oke, silakan sih. Oke, adapun faktor-faktornya itu yaitu pertama faktor percepatan sudut, yang kedua itu percepatan sentripetal. Oke, betul. Anak-anak, sekian materi kita mengenai graf lingkar beraturan, yang mana
gerak melingkar dataran tersebut dapat disebabkan oleh faktor percepatan sentripetal dan faktor dari kecepatan sudut. Dan gerak melingkar dataran ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun diintegrasikan dengan ilmu lain. Contohnya salah satunya dengan ilmu antariksa. Oke, baik. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, saya boleh minta tolong kakak untuk menyiapkan kembali. Oke, teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup kembali dengan berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing. Dimulai. Amin, berdoa dicukupkan. Amin, amin. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan ya. Semangat terus, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.